dashboard di depan. Di depan ada ruko itu dia. Di dashboard. Halo. Pagi. Ikuti anu bolehnya. Ferry. Halo. Selamat puasa. Halo. Halo. Kok orangnya? Oh, nggak lihat. Ini aku fotoin. Ya, sip. Fotoin kasih tuh. Sini nah. Mah, kalian dua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku pang. Masih di syuting lah. Pakai bawah tuh yang motornya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kamu enggak pernah kesini kayu? Pernah. Oh. Halo Pira. Kalau memang
lama 2 tahun lebih. Halo. Halo. Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang, selamat bertemu dalam acara ibadah perayaan Paskah Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Sebelum acara kita mulai, kami informasikan bahwa sekali lagi ruang rest area ada di belakang, bisa diakses. Kemudian pada acara perayaan nanti akan diadakan beberapa lomba. Di antaranya lomba cerdas cermat kapital, lomba tebak kata, lomba mencari huruf Paskah, lomba kecepatan dan kekompakan, serta lomba memancing. Untuk itu kami minta perwakilan tiap-tiap jurusan dan fakultas nanti setelah ibadah bisa mendaftar lomba tersebut dengan penanggung jawab untuk tiap-tiap lomba. Untuk cermat bisa dengan Patricia Elsa Budit, dan untuk tebak kata nanti dengan Ibu Erika Pujara. Kemudian untuk lomba kecepatan dan dengan Ibu Tri Yuliana Eka Sinta, dan untuk lomba memancing dengan saya sendiri. Sedangkan untuk lomba mencari kerugian tidak ada kompetisi untuk menentukan juara 1, 2, 3, tetapi nanti setiap peserta yang mendapatkan bola dengan angka itu bisa mengambil telur Paskahnya dengan panitia. Terima kasih. B, apa B? Mohon maaf untuk adik-adik mahasiswa mungkin bisa mengisi yang diambil, ya, untuknya yang diambil, yang untuk di porsi kami minta untuk Bapak Ibu dan Tidak dibagi, nanti ada di layar. Iya, untuk petugas, untuk petugas. Bertiga, nanti kan yang ditani itu kan song leadernya nggak pakai, ditani boleh pakai ya. tes 1 2 tes 1 2 cek sound tes 1 2. Satu, tes satu.
dan subtema perayaan Paskah tahun ini dapat lebih meningkatkan rasa empati, kepedulian, dan kasih dari seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya terhadap sesama, walaupun dalam keberagamaan, dengan tidak memandang adanya perbedaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara perayaan Paskah hari ini akan dimulai dengan ibadah terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan perayaan, di mana pada perayaan nanti ada sambutan, ujian, dan berbagai lomba. Pendeta yang melayani kita pada ibadah hari ini adalah Ibu Pendeta Ayu Olivia SPH. Dan nanti kita akan dipimpin oleh liturgus. Untuk liturgi kami bagikan hanya untuk yang bertugas, untuk semua undangan dan peserta yang ada di sini nanti bisa melihat langsung ke dalam tayangan atau LCD yang sudah kami siapkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu marilah kita persiapkan hati dan kasih. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita umatnya. Kita boleh merayakan Paskah bahwa Allah telah menunjukkan kasih, anugerah dan kuasanya yang luar biasa. Allah meluputkan umat miliknya dari kutuk dan maut, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa, serta memberikan kepastian kebangkitan kekal di akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari, hari ini telah mendengar berita kebangkitan Kristus dinyatakan bagi kita. Dan hari ini berita Paskah dinyatakan bagi kita. Paskah telah menghakimi kita, merangkul sambutan semua yang tercecer, memanggil segala bangsa. Berdirilah sekarang, beribadahlah dalam sukacita Paskah. Mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 bait pertama hingga yang ketiga. Dikau yang bangkit Maha Mulia. Baik. Kita yang bangkit,
Ibadah Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Damai sejahtera bagi kamu. dengan berbagai derita kehidupan. Di detik kematian Tuhan Yesus, mereka masih membutuhkan keberkatan. Tak ada simpati dan kepedulian, tak ada penyesalan dan rasa malu. Tetapi kuasa Allah yang besar itu telah membuka mata kepala pasukan. Tepat di depan salib, ia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Ternyata di detik pembahasan itu terjadi ada kisah perbuatan dosa. Di situ ada pelaku dosa yang menyesali keberadaannya. Telah bersinar rasa baru, cahaya salib Yesus sekarang menerang menyusun sejahtera. Pada menjelang malam, Yusuf Arimatea, seorang majelis besar berpemuka, menghadap Pilatus dan meminta menguburkan mayat Tuhan Yesus. Yesus dikuburkan. Dan inilah kebenaran itu. Dari pengadilan agama yang memalukan, Tuhan menghadirkan seorang anggota majelis besar untuk menyatakan kepada kita bahwa sistem kekuasaan dapat memasuk kebenaran. Namun, sistem kekuasaan tak dapat membelenggu hati orang yang percaya. Lalu di waktu pagi-pagi gelap, Paskah mengumumkan berarti kuburan. Allah berdaulat. Sambutlah kemenangan Paskah dan kenaikannya dengan hatimu. Hanya hatimu sajalah yang akan membuat engkau menyadari betapa dahsyatnya kuasa Paskah. Pembacaan Alkitab, keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun dan dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang terbilang dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan kurban sajian, namun mempersembahkan darah babi.
orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kehidupan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak kukehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Dengan sukacita Paskah, mari kita mengingat bahwa hati kita belum sepenuhnya merayakan Paskah karena segala dosa kita. Ya Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
Tuhan, mari kita berdoa. Engkau Allah yang hidup, maka biarlah ya Tuhan, dengan seluruh bagian kami, Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, boleh menyatakan kerinduan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dasar pedoman yang terbaik, persiapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya di bawah 2 perikop kebangkitan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita membaca secara bersahut-sahutan, saya pada ayat yang ganjil, ibu bapak, saudara membaca pada ayatnya yang genap. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, saya membaca ayat yang ganjil, ibu bapak saudara membaca ayat yang genap, dan pada ayat yang ke-18 kita baca bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang bersampai itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah perkataan dia yang telah katakan, dan Yesus berdiri di situ, tetapi dia tahu bahwa Tuhan adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berkali-kali berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saya izin keluar dari mimbar ya, menerima. Kita ini kan selalu beranggapan bahwa kasih ini merupakan bagian dalam sebuah pemberian. Dan saya sangat setuju dengan subtemanya, Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya, peduli dan mengasihi sesama. Artinya dalam sebuah pemberian ya, kasih itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kasih itu tentang perihal penerimaan? Bagaimana pemahaman ibu bapak saudara? Saya mulai dari belakang ya. Silahkan, ini saya jalannya pelan ke belakang. Saya akan kasih nanti mikrofonnya. Bagaimana pemahaman ibu bapak saudara tentang kasih yang dalam bentuk penerimaan? Kita ini kan selalu diajarkan ya, kita orang-orang Kristen itu bahwa kasih dalam penerimaan itu adalah kita mengucap syukur atas pemberian kasih yang kita terima daripada Allah dengan ucapan syukur. Terima kasih. Kita yang menerima kasih Allah itu, kita mengucap syukur ya Pak. Ya. Mohon maaf tadi dengan Bapak siapa? Bapak Sega. Oke. Pernyataan yang pertama. Sekarang dari bagian tempat duduk sebelah sini ya. Tadi diawali oleh Bapak, sekarang oleh Ibu. Nanti terakhir dari mahasiswa ya, biar kita lengkap. Oke, silakan Ibu, bagaimana tentang kasih dalam perihal penerimaan? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kasih dalam penerimaan itu kita menerima segala sesuatu. Kita sudah menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita, baik suka duka, kita senang dengan ucapan syukur karena kita percaya apapun yang sudah Tuhan rencanakan untuk hidup kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Dengan Ibu siapa? Mona. Iya, terima kasih. Tentang bagian mengucap syukur, bahwa yang diberikan oleh Tuhan kita terima itu dalam bagian yang memberikan kesukaan maupun yang memberikan kedukaan. Baik, sekarang ini yang baju putih dengan jaketnya merah navy, silahkan. Tentang kasih untuk penerimaan itu menurutkan sukacita. Kenapa? Bagaimana? Menurutkan mendapatkan dengan siapa? Denis. Terima kasih Bapak Sega, Ibu Mona, dan Ananda Deni. Bapak Sega dengan Ibu Mona menyatakan dalam sebuah penerimaan dinyatakan dengan ungkapan syukur. Kemudian Ananda Deni itu dengan sebuah sukacita. Secara jujur kita katakan, orang Kristen itu tidak semua mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Ada orang yang kemudian memahami bahwa kebangkitannya ini dalam perihal yang dibuat oleh manusia. Tidak semua percaya bahwa Allah kita orang Kristen itu adalah Allah yang hidup, yang mati, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit dan menyatakan keselamatan. Artinya apa? Kasih yang diberikan oleh Allah ternyata tidak mampu diterima oleh manusia. Bukan dari orang-orang luar yang menyatakan ketidakpercayaan itu, tetapi kita sebagai orang terdekat, orang yang mengenal Kristus pun menyatakan dalam sebuah tanda tanya besar, apakah benar itu? Dan itu terbukti. Orang-orang terdekat, 11 murid ya, terkecuali Yudas Iskariot yang sudah berkhianat. Mereka tahu akan apa yang disampaikan oleh Yesus mulai dari sejak Yesus ini bersama-sama dengan murid-murid. Dalam pelayanannya selalu menyatakan bahwa anak manusia itu harus menderita, kemudian mati dan bangkit di hari yang ketiga. Kalau menunggu kita ini melihat segala sesuatunya, apakah kita menjadi orang Kristen?
Iman itu kan Ibrani katakan apa? Percaya akan yang tidak terlihat itu. Itu bagian iman yang kita tahu, yang selalu kita maknai, yang selalu kita munculkan dalam sebuah ungkapan syukur tadi. Dan terpuruknya kita, bagian yang mendatangkan sebuah kepahitan, kedukacitaan yang terbesar. Di tahun 2022 semuanya telah dibukakan dalam sebuah kasih Allah untuk memberi kita kesempatan kembali menikmati kehidupan di new normal ini. Bagian yang baru kita diizinkan untuk berdampingan dengan itu. Nah, ini menjadi hal yang ingin dimunculkan sebenarnya. Tentang apa yang dikatakan dari tema kita, tak terpisahkan dari kasih Allah. Dan itu menjadi harapan tentunya. Aktivitas akademika, Fakultas Pertanian, dalam bagiannya, bahwa kita selalu mengucap syukur. Dan dengan hati yang penuh sukacita, kita dipanggil memberi persembahan. Berilah persembahanmu dan ingatlah perkataan firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal ayat 9 hingga ayat yang kedua. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 208. Bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Kabur waktu pagi. Berkasnya
tata dalam kerajaan surga. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, negara yang kami cintai, negara Indonesia. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin kami, dari pemerintahan pusat hingga ke daerah. Berilah mereka Tuhan hikmat, pengetahuan, serta kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin kami, rakyatnya dengan baik. Allah Bapa yang hidup, Allah yang penuh hidup dan kehidupan kami, pada saat yang berbahagia ini ya Bapa, kami juga angkat kepala kami untuk gereja dan pelayanan gereja. Bapa, tolong pimpin, tolong sertai pelayanan gereja yang ada di muka bumi ini dan segala denominasi, sehingga semua dapat berkarya mengatakan kasih kebaikan, kasih keselamatan, karya keselamatan, dan juga dapat menjadi terang dan terang. Berita Paskah dikumandangkan bagi segala bangsa, tetapi yang terutama bagi kamu yang percaya, bagi kamu yang mau bersaksi di tengah dunia, bagi kamu yang senantiasa mau bersinar di tengah kegelapan. Berita itu adalah berita bagi kami. Kami bukan hanya menikmati kemenangan Paskah, kami akan senantiasa bersaksi dan menjadi anak-anak terang. Nyatakanlah kesaksian kita dengan berkumandang dalam bagian yang merdu dari NKB nomor 199. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Allah yang perkasa melindungi dan memberkatimu. Tuhan Yesus yang hidup menghidupimu dengan kasih karunia. Roh yang kudus memberimu kebijaksanaan dan damai, menjaga keluar masukmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Yang bebas ya, upir daerah. Jangan foto pakai Maju sedikit Pak. Maju sedikit Pak. Ayo bebas.
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sini jangan komanda mati. Satu, dua,